Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa muqtadana mustafana Muhammad khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa sahibil hujajil qati'ati wal barahin wa ala alihi al mutahharin wa ashabihi al akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para asatid, para alumni Madrasah Hidayatul Mubtadi'in. Wabil khusus kepada beliau Kiai Haji Jazuli dan para tokoh masyarakat sekaligus keluarga almarhum Bapak Ahmad sekeluarga, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk bersama, bertawajuh bersama, bermuajahah bersama dalam acara rutinan sekaligus memperingati 1000 hari daripada almarhum Bapak Ahmad. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari yasinan, tahlilan, sholawatan, dan sodakoh yang dikeluarkan oleh keluarga besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan akan sampai kepada almarhum di alam kuburnya dan menjadi sebuah pelita, penerang yang akan membuat kehidupan beliau di alam kuburnya menjadi lebih baik sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita yang kumpul juga pada malam hari ini juga karena berkat daripada beliau. Saya tadi dilapori, kata Ustadz Sukron, ini Jam'iyah Hidayatul Mubtadi'in, pelopornya adalah beliau. Betul? Ini adalah pelopornya beliau. Sehingga tidak ada yang hadir di malam hari ini dari pahala-pahala yang didapatkan oleh para hadirin kecuali insya Allah beliau juga mendapatkan bagian walaupun di alam kuburnya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW berkata, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang dia membuat sebuah jalan yang baik, rutinitas yang baik, sebuah majelis yang baik, ajaran yang baik, thariqah yang baik, kemudian diamalkan oleh orang-orang yang ada setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala, kata Rasulullah. Dan juga siapapun yang mengikuti dan bareng melanjutkan daripada ajaran tersebut, maka setiap orang yang hadir dapat pahala, dia pun para pencetus-pencetus tersebut itu juga mendapatkan pahala. Oleh karena itu para aulia, para ulama, para solihin, orang-orang yang
dekat kepada Allah, mereka itu juga ingin berkiprah di dalam membuat sebuah ajaran, majlisan, dan berbagai macam yang insya Allah bisa istiqomah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa manusia yang terbaik itu bukan sekedar para ulama, bukan sekedar para aulia, bukan sekedar para pejabat, apalagi orang-orang kaya, apalagi tidak. Kata Nabi, kriteria orang yang baik, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilallah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai dari segenap manusia itu adalah mereka orang yang bermanfaat buat orang lah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Makanya mereka pun berbondong-bondong. Ya. Dalam acara seperti begini, misal saya kasih contoh. Ya. Kita jangan cuma sekedar hadir. Ya. Kalau bisa kita berpartisipasi untuk kesuksesan terlaksananya acara seperti begini. Contoh, ya, nih butuh alas. Kita yang bentangkan alas, sing beberno klosoi, sehingga yang duduk tidak dingin. Maka setiap orang yang duduk, dia dapat pahala dari situ. Dia dapat bagian di situ. Contoh, orang yang pasang terop, naik gratis tapi udah bayar. Ya gratis ya. Nah gratis, dari mana ini? Dari kampung, ya toh. Ini naruh begini, walaupun datang Pak RT-nya. Pak RT-nya nggak datang, padahal Piala Dunianya besok. Sekarang masih belum ada pertandingan. Pertandingannya apa sama abang besok? Wah, Argentina pernah? Wah, ini nggak mengikuti tren ini. Katanya pecinta bola. Besok itu apa namanya? Maroko ya. Oh iya. Saya doakan Argentina kalah. Kamu pasti fansnya Argentina ini. Iya, saya doakan kalah biar menang bisa apa. Kalah. Ya. Walaupun nggak datang Pak RT-nya ya, tapi insya Allah ada ini memberikan fasilitas sehingga orang yang duduk tidak kehujanan, tidak risih, dapat pahala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal-hal yang seperti begini, beliau itu selalu ingin mencari andil Nabi itu. Kalau ada kegiatan, Nabi itu ada andilnya. Kalau ada kegiatan, Rasulullah berusaha untuk campur tangan. Kalau ada kegiatan, Rasulullah tidak cuma sekedar beliau itu tadi duduk, tapi beliau juga ikut bergabung di dalamnya. Ya, ketika mereka para sahabat Nabi, ya, ketika mereka melakukan perjalanan musafir, kalau jihad fisabilillah atau berangkat perjalanan umroh atau berangkat perjalanan itu, kalau di tengah jalan, ya, kalau mereka mau makan, kan lain sama sekarang. Kalau sekarang ada rest area, nggak usah masak, warung Gojek banyak. Nggak perlu untuk nyembelih kambing, nggak perlu. Tinggal cukup uang
10.000 bisa makan nasi. Ya tak? 5.000 aja cukup. Nasi kucing itu 3.000-an. Tahu nasi kucing? Tahu? Ada di Surabaya? Ada. Di mana? Di Kemayoran. Waduh. Ternyata banyak kucing juga di sana. Setahu saya itu ada daerah Jawa Tengah itu nasi kucing 3.000 itu ya, 3.000 ya. Kalau di Surabaya ada ya, nggak tahu. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, para kucing-kucing yang dirahmati oleh ya. Nah kalau zaman Nabi mau makan ya nyembelih, entah nyembelih onta, ya, entah nyembelih kambing. Pokoknya mereka masak. Yaitu para sahabat, ya, mereka ada yang menyembelih, ada yang dapat bagian, saya yang bagian menguliti, ada yang bagian saya bagian memasak, ada yang bagian mencari air. Kemudian Rasulullah SAW ya menawarkan diri. Kata Nabi, kalian sudah siap. Yang bagian ini ada, yang bagian ini ada, yang bagian ini ada. Kata Rasulullah, berarti tinggal satu yang belum. Apa? Yang bagian mencari kayu bakar, biar saya yang cari. Itu Nabi. Ya. Rasulullah, padahal Rasulullah. Nah kalau saya tinggal makan. Tapi di sini saya kan diundang. Nah, kalau saya tuan rumah ya nggak mungkin saya tinggal makan ya. Ya karena saya diundang. Ya saya tinggal makan. Kalau kata Nabi, saya yang cari kayu bakar. Akhirnya Nabi yang cari kayu bakar untuk masak. Itu andil daripada Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu ingin berusaha mencari yang namanya pahala. Makanya dalam acara yang seperti begini ini, kita harus andil. Sedikit ataupun banyak. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau ada mampunya tadi ya, memberikan daripada sedikit harta kasih. Ya, kalau bisa tapi ya jangan terlalu sedikit. Ya, nanti keluarin yang abu-abu. 2.000-an. Ya, emang ini pengemis apa ya? Bukan, keluarin kalau bisa yang merah. Betul ya? Iya, yang biru, minimal yang hijau, jangan yang 10.000. Ini adalah andil. Karena semuanya itu insya Allah, kalau ada sebuah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, terkadang itu kecil, ya. Tapi karena keikhlasan yang dimiliki, itu akan selalu diingat oleh orang-orang yang ada di setelahnya. Kadang dia cuma kerjanya nggak punya uang, tapi kalau ada cara begini datang duluan. Dia bagaikan beber kelosoni, bersihno panggoni. Begitu dia wafat dan meninggal, dia kenang sama orang. Dan itu termasuk adalah sebuah sejarah hidup yang sangat diinginkan oleh para anbiya wal mursalin. Para nabi-nabi dan rasul-rasul itu keinginan mereka seperti yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salati wa taslim. Beliau diantara doa punggawa beliau, doa-doa besar beliau mengatakan begini, waj'alni lisana dzikrin fil akhirin. Jadikan saya ya Allah itu adalah orang yang selalu disebutkan dengan lisan dengan kebaikan-kebaikan di masa-masa yang akan datang. Makanya Nabi Allah Ibrahim itu walaupun jaraknya jauh dari Nabi besar Muhammad, tapi beliau Nabi Allah Ibrahim dikenang dan terkenang sampai akhir zaman. Di antara nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Ibrahim itu walaupun beliau bukan manusia pertama, tapi beliau itu mendapatkan julukan
Abul Anbiya wal Mursalin. Bapaknya para nabi dan para rasul. Karena doa daripada beliau itu, waj'alni lisana dzikrin fil akhirin. Enggak harus yang kaya, enggak harus ulama, enggak harus dia itu pejabat juga tidak. Ya, Anda tahu pernah ziarah ke Sunan Ampel enggak? Pernah ya? Sering kan? Sering ya? Iya, orang Surabaya enggak tahu Sunan Ampel ya kebacut jenenge. Ya. Oh, Sunan Ampel gini itu ikonnya Surabaya. Kata Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf sahib Gresik. Kata beliau, orang Surabaya jangan takut, sudah ada pilarnya terjaga oleh Mbah Sunan Ampel. Itu wali besar luar biasa, Masya Allah, yang menjaga Surabaya. Insya Allah Surabaya nggak ada gempa, Insya Allah nggak ada hal-hal yang banjir, gempa ya, berkat daripada para aulia wasolihin, khususnya Mbah Sunan tahu namanya? Tahu? Hah? Raden Ahmad Rahmatullah Sunan ngerti kan jenenge? Saya tak ngerti ya? Iya, orang masih ngerti ya. Giliran Raden Ahmad Rahmatullah kadang-kadang harus masukin sini. Ya, jadi kayak Kak Ronaldo, Messi, gitu. Prancis, Argentina, Maroko. Ya. Nah, Anda tahu di pemakaman daripada Sunan Ampel, di situ ada kuburan, bukan hanya beliau saja, tapi ada kuburan murid-murid beliau. Ya, di antaranya, ya, ada yang dekat itu adalah Sunan belakangan dulu. Sunan Babolong atau Sunan Bolong ya. Siapa namanya? Mbah Son Haji. Iki sejarah iki, sampeyan aku tinggal di Ampel gak ngerti sama sekali, di Surabaya gak ngerti sama sekali. Ya sampeyan ditakoki, oh iki ngerti iki Mbah Son Ha, terkenal Mbah Bo. Ngerti kan ceritanya kan? Ngerti kan? Nah, ya. Murid Sunan Ampel itu banyak. Bukan hanya Mbah Bolong saja, ada itu Sunan Bungkul. Ya. Itu juga muridnya Sunan Tahu Mbah Bungkul? Tahu Taman Bungkul. Erui lah Taman Bung. Iya, merundu gak pernah ziarah. Hah? Boten. Yo kontok lah. Sing lain nang Taman Bungkul. Mlaku-mlaku. Iya. Apa maneh nek rada bengi. Nah, Taman Bungkul. Iya ta? Iya, cuci mata dek ngono Taman Bungkul nek rada bengi ya. Aja lho ya. Lho, mosok temenan berangkat iki, Mas. Gak. Ngene Sunan Bungkul iku, ya, Sunan Bungkul iku ya. Anda tahu Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus? Aduh, pernah dengar enggak? Habib Neon namanya. Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus di Ketapang itu. Ketapang kecil. Ada majelis bu. Ini hallnya ini, sebentar lagi hari Kamis. Ya, saya undang semuanya untuk hadir ya. Hadir hari Kamis malam Jumat ada hall di Ketapang kecil di tempat Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus. Biasanya kalau malam Jumat itu ada pembacaan burdah. Sampai nek nganggur teko minimal sampai teko itu minimal itu sego. Itu sego. Tapi kan burdaan barokah sampean datang. Ini hallnya insya Allah hari Kamis. Dan saya juga mengadakan hallnya guru saya undang semuanya. Hari Sabtu dan hari Minggu di Masjid Serang.
mumpung saya ingat ini hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu ba'dal maghrib, hari Minggu jam 9 pagi. Hall guru saya Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Wah, saya enggak tahu urusan Madura itu. Saya enggak mesti ngundang loh kamu, hati-hati loh. Saya laporkan nanti di sana. Ya. Itu Habib Muhammad bin Husin itu rumahnya di Ketapang Kecil. Tahu Ketapang Kecil? Daerah tiap malam itu ziarah ke Mbah mana ini tadi Sunan Bungkul. Jalan kaki. Hampir tiap malam jalan kaki. Melaku sikil. Yang wali-wali ku masih ado berangkat. Iki masih ado Piala Dunia nih duit berangkat. Saking ae gak duwe, makane ndelok teko SCT. Coba duwe, wah diboking apartemen nek ngono. Ya ta? Wali-wali berangkat mlaku sikil. Masih ado. Padahal ben bengi ya apa sampean? Awak iki menaku SD lu. Wis sambat. Mau berangkat menene rodok aduh iki rintik-rintik iki wis sambat iki. Aduh, ono panganan gak ya di kono. Wedi masuk angin. Ya tak. Nah itu di antara murid Sunan Ampel itu ada namanya Mbah Soleh. Tahu kan? Tahu makamnya kan? Ada berapa itu? 9. Emang Mbah Soleh itu diziarahi oleh orang banyak yang berziarah. Bahkan mungkin kalau orang berziarah Sunan Ampel enggak berziarah ke tempat beliau seperti enggak sah. Mesti mau ziarah meruni. Soalnya kuburannya ono songo. Beliau ulama tidak. Bukan ulama. Ya. Tapi beliau kok sampai dikenang, sampai begitu orang berziarah ke makamnya. Mengambil barokah dia padahal kerjaan beliau itu cuma nyapu, Mas. Nek zaman saiki bahasa kerennya cleaning service. Loh, lah betul lah. Ya bahasa keren. Ngerti kan bahasa Inggris, ngerti? Enggak ngerti. Inggris Timor, ngerti? Oh, Deng. Inggris Timor. Nah itu kita lihat Mbah Soleh, makam beliau itu ada 9. Padahal cuman cleaning service lah kalau bahasa sekarang, cuman nyapu, manfaat. Tapi ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Ya, dekat dengan orang baik. Di sini kan dekat dengan beliau Kiai Jazuli. Ambil barokahnya daripada madrasah Hidayatul Muqtadiin yang sudah berumur 50 tahun lebih. Iya kan? Dekat dengan ulama, ngambil barokah. Maka akan mendapatkan manfaatnya. Walaupun cuma sekedar cleaning service. Ya. Makanya tidak ada sebuah amal perbuatan kebaikan yang disia-siakan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang dia beramal ya mithqala dzarratin, dzarrah itu kecil. Mithqala sebiji atom, cuili, kecil. Gitu. Itu tidak ada satupun yang luput daripada pandangan Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah Tuhanmu tidak mungkin mendolimi daripada apa yang kalian laksanakan apapun. Makanya orang zaman sekarang itu kan pikirannya begini, Pak. Dia itu mau beramal soleh kalau sudah menjadi orang besar. Ya toh? Hal-hal yang kecil diremehkan. Hal-hal yang kecil diremehkan. Engko nek aku sugih, gampang ku madrasah Hidayatul Muqtadiin tak bangun. Ya, 20 lantai. Ngati aku nek wis sugih, gampang iku. Jam'iyah Hidayatul Muqtadiin gampang tak tukokno terop sing apik, sound system duwe dhewe, terop duwe dhewe, kabeh
Iya dah. Itu adalah kalimat kalau. Kalau. Biasai. Nek wong sing kalau iku biasai nek duwe duit gak metu. Nggih, wong kalau ya dah. Loh, memang ada di zaman Nabi itu ada seperti begitu. Yang kalau lau, kalau bahasa Arab itu adalah lau. Kalau bahasa Cinanya andilau. Oh, iya. Ngerti kan? Gak ngerti? Wah, gak keren nih. Iya, lau. Iya, lau itu adalah bahasa Arab. Kalau. Kata Habib Abdullah Haddad, lim wa kaifa walau qaulu dzil hamak. Kata Habib Abdullah Haddad, lim kenapa? Kaifa kok gini? Lau seandainya. Nah, itu adalah perkataan daripada orang-orang bodoh. Zaman Nabi itu ada yang seperti begitu. Ya. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Sa'labah. Namanya Sa'labah. Sa'labah ini begitu juga kepada Nabi. Jadi Sa'labah ini dulunya fakir gitu. Ketika dia fakir, ahli ibadah luar biasa. Kalau sholat mesti di belakang Nabi soft pertama. Lama-kelamaan yang mungkin ya karena sudah bosan dengan kefakiran. Apalagi mempunyai istri yang banyak ngomel. Ya tak? Kan banyak istri-istri sekarang. Ayo tukokno iki, macam-macam. Ya, tukokno bedak. Ya, medikur. Ya. Hah? Tukokno iku macam-macam. Supaya glowing. Iya dah. Glowing. Akhirnya dia datang kepada Nabi. Dia ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku iku wis wareg kenyang dadi wong ya melarat. Wis kenyang ya Rasulullah dadi wong melarat. Dungakno Nabi. Aku cek iso. Doakan ya Rasulullah saya kaya. Nanti kalau saya kaya ya Rasulullah, tenang Nabi. Jihad fisabilillah biar Sa'labah yang bayar. Ada acara apa biar Sa'labah, semuanya saya akan bayar ya Rasul. Cuman doakan saya kaya saja. Apa jawaban Nabi? Kata Rasulullah, ya Sa'labah, ama yakfik an akuna laka uswah. Apakah enggak cukup buat kamu lihat saya, kata Nabi. Aku itu juga suki. Nabi kadang mangan, kadang enggak mangan. Duit-duit diobral bagi-bagi. Nabi. Ya. Qalilun tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tutiku. Sedikit tapi kamu bisa mensyukuri itu lebih baik daripada banyak kamu enggak mampu. Diam itu Sa'labah enggak jawab. Akhirnya pulang. Besok minta lagi sama Nabi. Jadi habis sholat itu tiap hari Sa'labah itu ya Rasulullah, Tuhan suki, aku naik suki, ya Rasulullah tenang. Singkat cerita akhirnya Nabi sudah tiap hari nih minta, ya wis kene kok kata Allah begini. Pakai duit sakmene ya, kasih uang sekian, kamu tambahi uang kamu, ya kamu beli kambing. Terus kambing itu kamu bawa sini, saya doakan kata Nabi. Biar cepat ya, cepat beranak. Beli, kemudian didoakan sama Nabi, sudah. Setelah didoakan Nabi, naik, biasa. Itu tungoi kia, itu tungoi Habib, naik, ngono kan, wah manjur iki Habib iki, ya tak? Sampai mari tunggu terus moro-moro munggah, manjur nggak? Manjur, tapi nek sampean jongkok tunggu, kok gak maju-maju, manjur nggak? Iki jangan saiki ngene. Iya. Makanya jarine Nabi ya, wis kon syukur wae.
Doakan sama Nabi tambah suki kaya. Tambah kaya terus. Akhirnya sholat berjamaahnya pun berkurang. Soft 1 turun soft kedua. Soft 2 turun soft 3. Sampai hilang. Hilang. Gak ono di masjid, gak ono sembahyang. Nabi dole ingin minum. Endi tak lapar. Takau ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia sudah sibuk dengan kambingnya itu ya Nabi. Kambingnya tambah lali. Nabi gak komentar Rasul. Nabi cuma diem saja. Kok ngomong Nabi, kurang ajar iku, murid kurang ajar iku. Biyen po nek wayahe melarat. Ya, jaluk donga ngene, saiki sugih lali ambek. Nabi gak komen Nabi Rasulullah, iku biyen sing kek modal aku iku. Saiki gak gelem teko. Nabi gak komen, Nabi cuma Nabi diam. Karena memang Rasulullah urusan begitu dunia-dunia. Yes, iku Nabi. Lain Nabi aku. Nah, aku tak telepon langsung tak amui. Oh, kurang ajar. Murid kurang ajar. Iya, Pak. Iya. Subhanallah, selesai. Akhirnya Allah mewajibkan untuk membayar zakat. Zakat wajib. Di antaranya yang ditagih sama Nabi Sa'labah. Bang, utusan itu tagih Sa'labah. Datang utusan Nabi ke rumahnya, diomongkan bahwa Allah mewajibkan zakat. Biar janjinya apa, Biar? Nanti aku soge. Waduh. Gampang. Aku kabeh sing nanggung. Mek aku saya wis soge. Bayar, diminta untuk bayar zakat, marah dia. Dia berkata, "Apa ini? Ini mah ibarat upeti yang biasa ditarik oleh para raja-raja kepada rakyat. Ini membuat rakyat sengsara. Saya nggak mau bayar." Gak kalian bayar. Padahal zakat itu bukan untuk Nabi Muhammad. Bagikan kepada fuqara dan masakin. Gak mau bayar. Akhirnya Nabi pun nggak komentar Rasul. Tapi Allah yang komentar. Yang marah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah. Ya. Di mana Allah mengatakan wa minhum, dan di antara mereka orang munafik, man ahadallah. Mereka ya yang berjanji kepada Allah. Janji dia. La in atani Allahu min fadlih, kalau saya diberikan karunia banyak sama Allah, lanasaddaqanna wa lanakuna minas shalihin. Kami akan sedekah, kami akan menjadi orang falamma atahum, ketika datang kepada mereka kasih sama Allah, bakhilu minhu, mereka kikir. Nah, begitu, itu perkataan orang kalau. Makanya orang itu kalau sudah kalau pun aku sugih kok wis ngobus iku nek jane. Ya, ngerti artinya ngobus? Bahasa apa itu? Madura itu. Oh, tak tahu kalau ngomong bahasa Madura. Ngobus itu bahasa Madura. Ngobus, iya. Cuman ngomong-ngomong saja. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu majelis besar. Jangan menunggu yang hadir banyak. Jangan menunggu yang datang habib atau kiai. Jangan menunggu yang datang para pejabat. Dimanapun Anda berada dalam satu majelis, kecil ataupun besar, yang datang siapapun, niatannya untuk kebaikan, Anda tidak akan pernah tahu, mungkin disitulah Anda mendapatkan keberkahan. Olehnya, satu terakhir wasiat daripada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Muhammad Al-Baqir kepada anaknya Sayyidina Ja'far As-Shadiq.
di mana beliau pernah mengatakan, ya waladi, wahai anakku, ya, la tahgiranna min ta'atillahi syai'an. Jangan pernah sekali-kali engkau itu ya meremehkan ketaatan sedikit pun. Ya, jangan pernah. Karena fa innallaha khabba'a ridahu fi ta'atih. Karena Allah itu ya menyimpan keridoannya di dalam ketaatannya. Ketaatan yang mana enggak tahu. Terkadang itu ketaatan itu kecil maka akan bisa memasukkan surga. Ya, seperti seorang pelacur yang memberi minum masuk surga. Ya. Wa innallaha khabba'a sakatahu fi ma'siyatih fala tahgiranna min ma'asihi syai'a. Dan Allah itu juga menyembunyikan ya murkanya di dalam kemaksiatannya. Maka oleh karena itu jangan pernah engkau itu meremehkan maksiat sekecil apapun. Ya. Karena ada maksiat kecil maka itu akan menyebabkan masuk neraka. Kata Nabi, ada seorang perempuan dia dimasukkan neraka karena sebab kucing. Oh, bukan suka kucing. Bukan, karena dia punya kucing enggak dikasih makan tapi juga tidak dilepas kucingnya sehingga kelaparan dan mati. Gara-gara itu dia pun dimasukkan neraka. Ya. Wa innallaha khabba'a sirrahu fi khalqihi fala tahgiranna min khalqihillahi syai'a. Dan Allah itu ya sembunyikan rahasianya di dalam hambanya. Oleh karena itu jangan pernah kita meremehkan sedikit pun daripada hamba Allah. Bisa jadi disitulah terletak rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita laksanakan bisa untuk membuat pelita daripada almarhum. Dan insya Allah daripada majelis ini insya Allah pahalanya selalu mengalir kepada almarhum Bapak Ahmad, sehingga beliau nanti di hari kiamat membawa pahala yang begitu banyak. Dan kita semuanya yang juga memakmurkan daripada majelis ini. Insya Allah majelis ini menjadi majelis yang langgeng, dan kita semuanya yang pernah berpartisipasi mendapatkan pahala dan bagian daripada majelis ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti doa disampaikan oleh Kiai Jazuli. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wallahu a'lam bissawab.